Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga Kristus yang ada di gereja dan di rumah masing-masing, saat ini tanggal 25 Desember 2020, kita akan bersama mengadakan peribadatan Natal. Kelahiran Kristus bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahiran Kristus telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Seperti tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ibadah Natal saat ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 109 bait 1 dan yang kedua, Hai Mari Berhimpun. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan terang-Nya yang kudus melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah Natal tahun 2020 pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, keluarga Allah.
di dalam kehidupan kita masing-masing, senantiasa kita melakukan dosa. Dosa-dosa itu senantiasa menjadi semakin besar dan semakin besar lagi. Allah Sang Immanuel bersedia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan oleh karenanya kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa dan bertobat. Pertobatannya diundangkan di dalam panggilan hidup dalam kasih yang tercermin melalui pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, mari bersama kita memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi untuk mengaku dosa dan bertobat. Doa pribadi dipersilahkan. Amin. Doa cukup. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, mari kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerahnya kepada kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 15 dan 16. Injil Yohanes pasal 1 ayat 15 dan 16. Demikian isi firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, mari kita menanggapi anugerah Tuhan tersebut dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga dan jemaat di kanan kiri kita. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri, mari memujikan pujian pengantar firman di dalam Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2. Turun dalam dunia
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, pada saat ini terlebih dahulu kita menyatukan hati, mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Sang Immanuel, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami, membersamai dan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk kehadiran Sang Penebus sejati. Dan saat ini kami hendak merenungkan kehadirannya, merefleksikan kehadiran Allah Sang Immanuel di dalam pelayanan sabda. Berkatilah Tuhan masing-masing dari antara kami, agar kami dapat membuka hati kami masing-masing, agar kami dapat menerima firman-Mu yang kudus, dan sertailah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas, semata-mata hanyalah karena kasih dan karunia-Mu. Di dalam nama tunggal Putra-Mu, Allah Sang Immanuel, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan kitab Injil Yohanes. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Tuhan Sang Allah Immanuel menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat yang terkasih, saat kita melihat video atau tayangan mengenai orang yang sedang makan, katakanlah berwisata kuliner, jajan di sana, jajan di sini, di video atau di vlog, lalu diupload ke media sosial seperti YouTube, Instagram, dan yang lain sebagainya. Apa yang kita rasakan saat kita melihat orang-orang tersebut makan di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara? Pengen napa mboten? Di awal-awal ketok pengen ngoten nggih. Di awal-awal ketok wah dahar bakso, gak sambele akeh, panas, ketoke tetelane yo akeh, enak sekali. Di awal-awal saat disajikan. Begitu pula dengan makanan-makanan yang lain, nasi goreng, sate dan sebagainya. Saat disajikan dan orang ngevlog atau membuat video tayangan terkait hal itu, bagian-bagian awal kita sangat tertarik. Kita begitu, pengen banget ya, kayak neng di to jane, oh kayak neng sate Pak Gino, kayak neng di to jane, oh kayak neng soto pinglan, kayak neng di to jane dan sebagainya. Kita akan mencari-cari tempat di mana kira-kira di situ jualannya. Bagian awal, bagian tengah. Bagian tengah sudah berbeda pemaknaannya. Wah, kae ketoke nek jajan saiki neng gone Pak Aang, gone kedai poci, ketoke enak banget. Bagian awal saat dilihat enak, namun mulai ke pertengahan saat makan mulai terasa, waduh aku pengen banget tenan. Sudah mulai angkat HP, sudah mulai lihat Grab atau Gojek atau ojek-ojek online yang lain. Sudah mulai dilihat, sudah mulai ditonton, wah tuh ketoke nek neng Gojek, neng Grab kuwi regane kok semene. Ning nek jajan ning kono ketoke kok luwih murah. Ayolah coba nyetater motor. Niku tesih nonton nggih, dadi nyetater motor ngeten kalih nonton. Wah, wah enak sekali Bapak Ibu, di sini ayam gepreknya begini, di sini sotonya begitu. Lama-kelamaan saat tayangan itu berjalan kembali, makan. Orang yang ada di dalam tayangan itu atau hostnya atau pembawa wartanya, pembawa beritanya itu makan. Saya suwe kok saya ora penak. Sing dahar atau semakin lama kok semakin tidak menarik ya. Bareng pun nyetater motor, kusik. Kita ya biasa wae. Napa meleh kalau tayangan itu sudah masuk ke harganya. Regane nek rada miring ngoten saya semangat. Tapi kalau harganya ternyata di atas ekspektasi kita, biasanya kita akan aduh ngene wae regane 50.000.
ngene wae regane 75. Kae nang nggone kono luwih murah. Kae nang nggone Panji Abi, nggone Mas Sandri luwih murah. Ketoke ora menarik. Lama-lama menjadi tidak menarik. Terutama saat kita membahas soal harga. Tayangan itu berjalan dan semakin berjalan. Menjadi tidak menarik. Apalagi tayangan makan, kalau biasanya menurut penelitian, tayangan makan itu menarik antara 15 sampai 20 menit. Itu menarik. Tapi jika lebih dari itu seakan bosen. Apalagi sudah masuk ke harganya tadi, samsoyo bosen, jengkeli malah. Melihat hostnya tidak mau, melihat rumah makannya tidak mau dibayar oleh hostnya, rasanya nganyel ke ngoten. Apalagi melihat harganya yang mahal. Semakin lama semakin tidak menarik. Bapak Ibu, inilah gambaran tayangan pada saat ini. Tayangan-tayangan yang lama durasinya biasanya akan tidak menarik. Meskipun tayangan-tayangan itu tayangan yang menggugah selera. Seperti tayangan kuliner, atau tayangan wisata, atau tayangan-tayangan yang lain yang menggugah rasa ingin kita, sensasi atau hasrat kita. Wah, nonton tayangan liburan di Jogja, rasanya pengen ke Jogja. Nonton tayangan liburan di Wonogiri, samsoyo pengen balik neng Wonogiri. Dan sebagainya, khususnya untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang rantau. Tidak bisa kundur karena masa pandemi. Rasanya pengen banget begitu. Namun tayangan yang sangat lama ternyata mempengaruhi antusiasme penonton. Maka biasanya di dalam tayangan-tayangan yang lama itu, di akhir video, di akhir tayangan, beberapa YouTuber, beberapa vlogger, atau orang-orang yang menyiarkan tayangan, biasanya mengundang partisipasi untuk menarik antusiasme. Apa bentuk partisipasinya? Biasanya beberapa YouTuber memilih untuk bentuk partisipasinya dengan cara giveaway. Beberapa yang lain saat tayangan kuliner memilih partisipasinya dengan mengundang penonton untuk hadir. Silakan datang pada jamuan makan di tanggal berikut, di hari berikut jamnya ini. Atau orang-orang lain mengubah agar partisipasi ini aktif, dijajakne. Tidak hanya dijajakne, bahkan sampai dijak dolan, traveling bersama. Tujuannya apa? Tujuannya menggugah minat, antusiasme untuk menonton. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini, bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 adalah bacaan yang mungkin saat kita baca sendiri, saat kita baca sekali saja tidak menarik. Betul nggih? Sepertinya bacaan kita ini angel mentoyo, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Sama sekali tidak menarik. Ini terjadi Bapak Ibu pada saat mantan-mantan katekisan kita dari GKJWU yang sekarang sudah di CD dan besok tanggal 1 Januari siap menerima perjamuan kudus pertama kalinya. Mereka saat membaca bacaan-bacaan firman yang agak susah, membaca bacaan-bacaan pokok-pokok ajaran GKJ yang lebih susah lagi, membaca tata gereja, tata laksana yang semakin susah, rasanya menjadi tidak menarik.
rasanya menjadi, ini sudah jauh sekali dengan saya. Bacaan kita saat ini bercerita tentang firman. Dijelaskan oleh Yohanes dengan penjelasan filsafati. Dengan penjelasan yang sangat-sangat doktrinal. Dengan penjelasan yang sangat-sangat dogmatik. Penuh dengan ajaran ini, A, B, C, dan sebagainya. Sangat tidak menarik. Namun hal berbeda kita temukan saat mulai beranjak pada antusiasme yang menggiring kepada partisipasi. Adakah partisipasi kita di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14? Jawabannya ada. Partisipasinya dimulai dari ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, disinilah poin kedekatan kita dengan firman Tuhan. Disinilah poin partisipasi kita. Firman yang telah menjadi manusia itu bukan firman yang ada di awang-awang. Allah yang hadir bukan Allah yang ada di awang-awang. Bukan Allah yang ada di dalam pikiran orang-orang filsafat. Bukan Allah yang ada di dalam pikiran para filsuf. Tetapi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 14. Inilah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah yang hadir menjadi manusia tidak hanya secara fisik, namun hadir di tengah pergumulan kita. Dan saat itu hadir di tengah pergumulan orang-orang Israel yang bertanya, wonten pundi Sang Mesih? Di manakah Sang Mesias? Di manakah Sang Juru Selamat? Dan dijawab oleh Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, Allah yang hadir menjadi manusia dalam Tuhan Yesus Kristus tidak hanya hadir 2000-an tahun yang lalu. Tidak hanya hadir di negeri antah berantah bernama Israel yang mungkin sebagian dari kita belum pernah ke sana. Allah tidak hadir hanya melalui hal-hal yang dulu pernah terjadi, namun saat ini terjadi sampai sekarang. Allah firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menunjuk kepada karya Sang Allah Immanuel yang tidak hanya hadir pada saat itu, namun hadir sampai saat ini. Lewat apa, Mas? Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jawabannya ada pada ayat 12 tadi. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah Sang Immanuel hadir melalui saya
dan jenengan. Melalui bapak dan ibu di rumah, melalui Mbah Kakung, Mbah Huti di rumah, melalui anak-anak kita di rumah, melalui cucu-cucu kita yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, hadir melalui keluarga Bapak Ibu sekalian, hadir melalui keluarga kita. Jadi meskipun pada saat ini kita dikurung dalam pandemi, namun Allah Sang Immanuel tetap hadir dalam diri kita, dalam diri keluarga kita. Dan Allah Sang Immanuel itulah yang seharusnya memberikan damai. Seperti apa yang diberikan oleh Sang Kristus. Kita meneruskan perjalanan Tuhan Yesus di dalam perjalanan keselamatan kita. Allah Sang Immanuel adalah Allah yang maha damai. Begitupun kita, anak-anaknya adalah anak-anak damai. Saat berada di dalam masa-masa berat ini, di dalam masa-masa pandemi ini, mari hadir bagi orang-orang di sekitar kita. Mari hadir bagi orang-orang di tengah-tengah kita. Meskipun kita berada di dalam masa yang berat, tidak bisa berkumpul bersama-sama. Bahkan ibadah Natal kita dilaksanakan secara virtual online. Namun Allah hadir di sini, saat ini, di hati Bapak Ibu, di hati saudara sekalian. Selamat merasakan Allah yang menjadi manusia, tinggal di dalam hati Bapak Ibu, tinggal di dalam hati jemaatnya. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh pagi kita merenungkan sabda Tuhan. Betapa kau
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur dengan mendasarinya pada bacaan Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok, atau pepantan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menyerahkan, menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan bersama, berdoa, persembahan, dan syafaat. Mari berdoa. Allah Sang Immanuel, Allah yang hadir bertahta tidak hanya di dalam kerajaan surga yang maha tinggi, namun hadir menyapa kehidupan kami hari lepas hari. Allah yang ikut menanggung penderitaan kami, Allah yang menanggung seluruh dosa-dosa kami, yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghaturkan ucapan syukur atas kasih setiamu ya Tuhan. Dan pada saat ini, ucapan syukur tersebut kami wujudkan dengan memberikan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, tidak besar dan mungkin tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Namun, kiranya Engkau memandang hati kami, hati yang menghaturkan persembahan ini, hati yang besar, yang memberikan persembahan tidak hanya secara materi, namun di dalam kehidupan kami,
persembahan yang hidup melalui pekerjaan kami, melalui karya-karya kami, melalui pelayanan kami. Tuhan, inilah persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah, dan kiranya dapat dipakai sebagai sarana pelayanan di GKJ Wonogiri Utara dengan baik. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya dapat mengelola dengan baik dan berikanlah hikmat serta kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik demi kemuliaan Tuhan, demi kasih setiamu di bumi ini. Tuhan Allah Bapa kami, pun kami menyerahkan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Berkatilah setiap pepantan dan kelompok dari Wonokarto Timur, Wonokarto Barat, Wonokarto Tengah, Pepandan Gemantar, Pepandan Tandon, dan Pepandan Gegeran. Di dalam membangun persekutuan yang indah, kiranya Engkau yang hadir dan menyertai kami. Pun berkatilah kami dari mulai anak-anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, warga dewasa, hingga kami yang adiuswa. Kiranya Engkau hadir dan memberkati kami, menyertai setiap kegiatan kami yang saat ini masih difokuskan dalam pelayanan secara virtual. Tuhan, kiranya Engkau menjamah jemaat Tuhan agar senantiasa dapat terhindar dari virus COVID-19 yang mengancam di sekitar kami. Berkatilah ya Tuhan, agar kasih setiamu nyata bagi setiap jemaat Tuhan. Terkhusus kami memohon untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak murid maupun para pengajar, guru, dosen, dan pengajar-pengajar yang lain. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini agar dapat terlaksana dengan baik. Kami pun juga menyerahkan ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami dari kepolisian, Bapak Ibu Saudara kami dari Tentara Nasional Indonesia yang saat ini bahu-membahu melindungi pelaksanaan ibadah Natal baik di gereja Tuhan di GKJ Wonogiri Utara maupun di gereja-gereja Tuhan yang lain di Indonesia ini, dan juga mengayomi masyarakat Indonesia secara umum. Kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu, TNI dan Polri ini, di dalam melaksanakan karya baktinya, agar semata-mata demi kedamaian, demi kesejahteraan penduduk Indonesia. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga mereka, mengasihi instansi-instansi mereka, agar damai sejahtera dapat terwujud di negeri Indonesia ini. Kami juga haturkan pelaksanaan rangkaian Natal, rangkaian masa Advent Natal, hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
jamah dan berkati, agar kami dapat beribadah dengan damai, dengan kasih setia Tuhan yang terpancar, tidak hanya pada saat ibadah, namun terpancar di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oh Sang Immanuel, Sang terang yang sejati, jamahlah kami. Di dalam nama tunggal Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami peringati kelahirannya pada saat ini, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Mari kita menutup ibadah kita dengan memujikan Kidung Jemaat 120, bait pertama dan kedua. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala
kami segenap majelis dan warga gereja GKJ Wonogiri Utara mengucapkan Selamat Natal dan tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Seperti fajar